Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya mau ke Bu Nadia. Bu Nadia, kita tadi saksikan bersama wawancara rekan kami dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Apakah Kementerian Kesehatan tahu soal adanya beberapa perusahaan farmasi disebutkan sudah berkomunikasi dengan Rusia untuk pengadaan vaksin Sputnik V ini? Iya, mungkin ada beberapa farmasi nasional ya, yang sudah juga berkomunikasi tentang, rencana mendaftarkan, Sputnik ini ke Badan POM. Tapi kami tadi mencoba melihat, di websitenya ke Badan POM, ini belum terlihat ya, bahwa Sputnik itu sudah, memasuki, proses pendaftaran atau tidak. Tapi yang pasti bahwa, pendaftaran melalui, kepada Badan POM ini, kami juga sudah tanyakan kepada Bio Farma karena kan kita tahu bahwa dalam proses vaksinasi COVID-19 ini baik untuk vaksinasi program pemerintah maupun vaksinasi, program gotong royong, ini, Bio Farma adalah, badan usaha yang, kita tunjuk untuk, mengatur permasalahan, distribusi dan importasi daripada, vaksin ini. Berarti seharusnya Dan tidak ada perusahaan farmasi lain yang berkomunikasi langsung dengan negara tertentu, harus semuanya lewat Bio Farma, begitu? Iya, bisa dilakukan, tetapi kemudian nanti Bio Farma yang akan, mendistribusikan dan kemudian memastikan, proses, untuk kedua, vaksinasi ini. Jadi kalau mendaftarkan itu bisa farmasi, nasional ya, tapi nanti kemudian untuk penggunaannya ini harus, dilakukan dengan koordinasi, bersama Bio Farma. Pak Kadek melihat klaim tadi yang kita dengarkan bersama dari, Dubes Rusia untuk Indonesia terkait dengan Sputnik V ini seperti apa Pak Kadek? Ya, Sputnik V sekali lagi datanya sudah dipublikasi se-far yang saya tahu dari fase klinis fase 1 dan fase 2 datanya sudah saya peroleh, cuman fase 3 memang barangkali masih interim report, jadi saya belum memperolehnya. Begini, jadi begitu dan sudah diterima oleh WHO sebagai pandemic vaksin, itu artinya sudah melalui proses-proses yang sama persis antara semua vaksin ini. Jadi tidak ada vaksin yang anak tiri maupun anak emas, barangkali itu bahasa saya. Jadi semuanya mengalami proses yang sama dan memang harus aman dan memang harus efektif. Jadi apapun klaimnya, tentu kita juga nanti kaji. Jadi saya kira BPOM akan mempunyai staf ahli di sana untuk mengkaji interim report mereka, karena dalam interim report itu lebih detail, jauh lebih detail informasi yang diberikan, sehingga segala kemungkinan yang paling buruk ketika diterapkan di Indonesia sudah kita bisa antisipasi. Kalau untuk, vaksin, buatan negeri kita sendiri, itu gimana kabarnya? Iya, Vaksin Nusantara, vaksin Merah Putih ke Bu Nadia, saya tanyakan, Bu Nadia, ya. gimana kabarnya Bu Nadia? Iya, tentunya kita tahu semua vaksin, dalam negeri ya, baik itu vaksin, Nusantara maupun vaksin Merah Putih, saat ini kan masih di ranah, lembaga penelitian ataupun, ranahnya dari perguruan tinggi ya. Jadi tentunya, karena Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah merupakan pelaksana dari vaksinasi COVID-19, sehingga tentunya kita akan menunggu ya proses-proses dan tahapan-tahapan sesuai dengan, kajian-kajian yang saintifik. Artinya bagaimana kemudian vaksin ini sampai mencapai uji klinis tahap 3, memiliki laporan interim yang bisa kemudian menjadi dasar dari Badan POM untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat dan juga sertifikasi kehalalan. Nah, kalau sudah sampai pada tahap tersebut, maka Kementerian Kesehatan bisa mengambil langkah-langkah untuk kemudian memanfaatkan dari vaksin ini. Jadi adakah prospek untuk vaksin, buatan kita sendiri ini bisa ikut berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan stok vaksin sampai dengan akhir tahun 2021 targetnya 70% penduduk Indonesia, Bu Nadia? Ya, ini sangat tergantung pada kecepatan dari, uji klinis yang saat ini dilakukan ya. Kalau kita melihat, kemarin, disampaikan, dari Eijkman bahwa shift daripada, vaksin yang, sedang diteliti oleh Eijkman ini diharapkan di triwulan ketiga ya,
sudah bisa diserahkan kepada Bio Farma. Nah, kita mungkin tunggu saja. Yang saya tahu bahwa saat ini masih dalam uji klinis, memasuki uji klinis tahap kedua. Tapi mungkin Pak Kadek yang lebih paham ini tentang hal ini. Nah, Tapi ini semua akhirnya kita sangat mengharapkan ya ya. produksi dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan kita supaya kita tidak tergantung dengan produksi luar negeri. Oke, pastinya. Nah, Pak Kadek, Anda melihat peluangnya seperti apa, Pak Kadek? Ya, kalau saya mengatakan vaksin merah putih, ada sebagian separuh merah putih, yaitu nanti Sinovac itu akan diproduksi di Bandung, di Bio Farma, di samping kita menerima vaksin jadi dan PAK, juga akan terjadi produksi dalam negeri. Kita anggap sebagai separuh merah putih itu, Mbak Stefani. Sedangkan yang full merah putih, ya kita harus akui, kita telat memulai. Para ahli barangkali baru giat-giatnya itu memulai bulan Agustus, Juli, Agustus, September. Ya, dan dengan platform yang berbeda, jadi ada yang menggunakan protein rekombinan oleh Eichmann, ada menggunakan virus DNA, vaksin DNA oleh Universitas Indonesia, ada menggunakan vaksin adenovirus oleh Unair, dan kami di Bali menggunakan vaksin mRNA. Itu juga jadi kami memang telat memulainya. Dan sedangkan vaksin Nusantara, maaf saja barangkali secara saintifik saya tidak memberikan komentar. Saya hanya vaksin merah putih dan yang paling dini, yang paling sekarang ini fasenya masih development, jadi under development, dan vaksin yang paling cepat barangkali produk desain Eichmann yang baru akan uji klinis fase 1 sekitar bulan pertengahan 2021. Saya tambahkan sedikit Nadia bahwa kebutuhan vaksin tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pandemi, tapi juga akan ada kebutuhan jangka panjang post pandemi. Karena kita berasumsi bahwa virus ini akan tetap ada di lingkungan kita, sehingga bagaimana mengurangi beban kesehatan akibat COVID-19 yang endemik ini, kita akan tetap memerlukan vaksin dalam jumlah yang banyak, dan itu vaksin Nusantara merah putih akan memainkan perannya. Barangkali bukan untuk mengatasi pandemi ini. Saya kira itu, Mbak. Oke, terakhir Pak Kadek, singkat saja. Jadi kita berkejaran dengan waktu. Kita tahu tadi dikatakan oleh Bu Nadia kemungkinan di semester depan lah akan mungkin lebih banyak vaksin datang ke Indonesia. Sementara virus corona juga terus bermutasi. Menurut Anda langkah antisipasi yang paling tepat dilakukan saat ini? Ya, pertama saya advokasi ke pemerintah, pastikan dulu 200 sekian juta dosis itu, dan tadi jadi super priority mesti kita buat. Jadi dengan hanya saya senang mendengar tadi informasi Ibu Nadia sudah diterapkan 70%-nya memang untuk yang berisiko berat, dan mohon sanitip Bu Nadia Bali mohon diberi 6 juta dosis sehingga Ibu Nadia bisa segera ke Bali tanpa takut kena COVID. Ya, sanitip ke Ibu Nadia, dan itu yang selalu saya advokasikan. Mohon bantuan Ibu Stefani juga untuk advokasi kami di Bali, jadi 6 juta dosis akan segera menyelesaikan pandemi dari Bali. Saya kira itu, dan yang lain tentu saja masyarakat jangan lagi ada yang anti vaksinasi. Ini benar-benar silver bullet lah. Jadi peluru terakhir yang kita miliki untuk keluar dari cakupan pandemi ini. Mari bersama-sama siapkan diri, dan sebelum kita mendapat vaksinasi, 70% penduduk mendapat vaksinasi. Lakukan protokol 3M yang disiplin dan bersama-sama. Saya kira itu pesan saya, Mbak Nadia. Kita tentunya semuanya mendukung pelaksanaan vaksinasi massal agar kita segera bisa melewati pandemi ini. Terima kasih banyak Pak Kadek dan juga Bu Nadia atas waktunya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu. Salam sehat, salam sehat. Saudara, kita jeda. Kami akan kembali dengan informasi soal pemerintah.